lain dan tidak bukan, yaitu Maria, ibunya Tuhan kita Yesus Kristus. Kami persilakan. Maria, pada malam ini kami semua berkumpul untuk merenungkan harapan Natal. Dan siapa lagi yang lebih memahami harapan itu selain daripada engkau yang sudah mengandung dan membesarkan sang juru selamat. Boleh kami mulai dari awal saat kabar itu datang? Tentu, aku masih remaja saat malaikat datang. Ia berkata, "Jangan takut Maria." Tapi bagaimana mungkin aku tidak takut? Dunia yang aku kenal berubah dengan seketika. Namun di tengah ketakutan itu, aku merasakan sesuatu yang besar. Harapan. Harapan yang tidak hanya tumbuh di dalam rahimku, tetapi juga di dalam jiwaku. Dan harapan itu benar-benar lahir di malam yang sunyi dan sederhana. Maria, bagaimana engkau mengenang malam kelahirannya? Saat itu, kami tidak punya tempat. Hanya kandang dan palungan. Tapi saat aku memeluknya, aku tahu ia bukan hanya sekedar bayi. Ia adalah anak Allah. Gembala datang, malaikat bernyanyi, dan aku menangis. Aku menangis bukan karena kesulitan, tetapi karena sukacita yang tidak bisa lagi dijelaskan. Wow. Dan beberapa minggu kemudian engkau mempersembahkannya ke bait Allah. Pada saat itu, Simeon dan Hana mengatakan hal-hal yang luar biasa. Maria, apakah itu memperkuat harapanmu? Iya, dan juga memuji hatiku. Simeon berkata, ia adalah terang bagi bangsa-bangsa, tapi juga pedang yang akan menembus jiwaku. Aku mulai mengerti, harapannya sejati tidak selalu nyaman. Kadang ia datang bersama dengan luka, tapi luka itu pun penuh makna. Waktu berlalu dan juga Yesus mulai bertumbuh. Pada saat ia berusia 12 tahun, engkau menemukannya di bait Allah. Maria, apakah itu menjadikan titik balik dalam hubunganmu dengannya? Sangat. Ia berkata, bukankah kamu tahu aku harus berada di rumah papaku? Aku terdiam. Ia bukan hanya anakku, ia adalah anak Allah. Harapan itu mulai berjalan dengan sendirinya, bahkan melampaui pelukanku sebagai ibu. Dan ketika ia memulai pelayanannya di Kana, pada saat itu engkau mendorongnya untuk melakukan mujizat. Mengapa? Saat itu aku tahu waktunya hampir tiba. Aku berkata kepada pelayan, apapun yang ia katakan, lakukanlah. Di sana air menjadi anggur. Harapan itu mulai mengalir ke dunia. Bukan hanya mukjizat, tapi tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Setelah itu, Yesus memulai melayani secara terbuka. Maria, bagaimana engkau melihat perjalanannya selama 3,5 tahun itu? Itu adalah tahun-tahun yang penuh keajaiban dan juga penuh tantangan. Ia berjalan dari desa ke desa, menyentuh orang-orang yang tak tersentuh, memulihkan yang tersisih, dan mengajar dengan kuasa yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tapi ia juga ditolak, difitnah, bahkan oleh mereka yang dulu memujinya. Apakah engkau merasa khawatir atau ragu saat melihat reaksi orang-orang terhadapnya? Tentu, aku adalah ibu. Aku ingin melindunginya. Tapi aku juga tahu, ia tidak datang untuk disukai. Ia datang untuk menyelamatkan. Harapan
harapan itu tidak selalu diterima, tapi ia tetap memberi, tetap mengasihi, bahkan ketika dunia membalasnya dengan kebencian. Hal apa yang paling membekas dari pelayanannya? Bukan hanya mukjizat dan pengajarannya, tapi cara ia memandang orang. Ia melihat hati, ia melihat luka, dan ia melihat potensi. Ia melihat manusia seperti Allah melihat mereka. Harapan itu bukan teori. Harapan itu menyentuh orang satu persatu. Namun, harapan itu mulai berjalan menuju salib. Maria, bagaimana engkau menghadapi saat-saat itu? Aku berdiri di kaki salib. Anak yang kubesarkan tergantung di sana. Dunia mengejeknya, tapi ia tetap memberi. Ia mengasihi. Ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Bahkan dalam penderitaan ia memberi. Harapan itu tidak mati. Ia hanya sedang menebus. Wow. Dan 3 hari kemudian, kubur itu kosong. Apa yang kau rasakan saat itu? Aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena kemenangan. Ia bangkit. Harapan itu hidup. Dan aku tahu dunia tidak akan pernah sama. Dan Maria, setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi kemudian, ia naik ke surga. Bagaimana engkau memaknai momen itu? Itu adalah momen yang indah dan menggetarkan. Ia tidak pergi untuk meninggalkan, tetapi untuk memerintah. Ia naik agar Roh Kudus turun. Ia naik agar harapan itu tidak lagi terbatas oleh tubuh, tapi hidup di hati setiap orang yang percaya. Dan malam ini, harapan itu masih turun kepada kamu semua. Jadi, kenaikannya itu bukanlah akhir, tapi awal. Benar, ia tidak naik untuk meninggalkan. Ia naik untuk memerintah. Ia naik agar harapan itu tidak lagi berjalan di jalan debu, tapi hidup di hati kita. Maria, kami telah mendengar kisahmu dari kabar gembira hingga kenaikannya. Sebagai penutup dari percakapan kita pada malam ini, bolehkah engkau memberikan pesan-pesan terakhir kepada kami semua yang hadir pada malam ini sebagai kaum muda, generasi muda yang mencari harapan di tengah dunia yang gelap ini? Tentu, kebetulan aku sudah mempersiapkan dan mencatatnya. Anak-anakku, aku telah melihat terang itu lahir di palungan, berjalan ke jalan debu, tergantung dari kayu salib, bangkit dari kubur, dan naik ke surga. Aku telah melihat harapan itu menangis, tertawa, terluka, memulihkan, dan memerintah. Harapan itu bukan sekedar harapan. Ia adalah pribadi. Ia adalah Yesus. Dunia akan menawarkan banyak harapan palsu. Kekuasaan, popularitas, kenyamanan. Tapi semuanya itu akan pudar. Harapan yang sejati adalah yang tetap hidup meski dunia runtuh. Harapan yang sejati adalah yang tetap mengampuni saat disakiti, yang memberi saat ditolak, yang bangkit saat dikubur, dan yang memerintah dengan kasih. Dan harapan itu kini hidup di dalam kamu. Setiap kali kamu mengasihi tanpa syarat, kamu membawa harapan itu. Setiap kali kamu mengampuni, kamu memancarkan terangnya.
ya kepada panggilannya. Kamu melanjutkan kisah Natal. Jangan takut, seperti aku dulu berkata kepada malaikat, aku ini hamba Tuhan. Malam ini, Natal ini, katakan juga, aku ini pembawa harapan. Karena dunia sedang menunggu terang itu, dan terang itu ada di dalam kamu. Jangan biarkan dunia mencuri sukacitamu. Jangan biarkan kegelapan memadamkan terangmu. Karena harapan itu telah lahir, telah hidup, telah bangkit, dan kini memerintah. Dan ia memanggilmu menjadi bagian dari kisahnya. Terima kasih Maria, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, pada malam ini kita sudah mendengar apa itu makna dari harapan yang sejati. Memang dunia menawarkan banyak pengharapan kepada kita, tetapi harapan yang sesungguhnya atau harapan yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kita semua, kita yang hadir pada malam ini, kita buka hati kita datang kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan harapan yang sesungguhnya. Dan harapan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Demikian dari kami, Tuhan Yesus memberkati.